warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Suaranya kurang keras, Bu. Oh iya. Suaranya kurang terang, Bu Wiwit. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru Pengampu Sekolah Madrasah Siaga Pendidikan beserta seluruh peserta Diklat Gerak Siagaku yang pada hari ini telah bergabung di Zoom. Sudah dengar Bapak Ibu? J, Bu. Pertama-tama puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita semua pada hari ini di bulan puasa masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita semua bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Zoom meeting tentang Gerak Siagaku, Sekolah Madrasah Siaga Kependudukan tahun 2002 yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3A dan KB. Mohon izin kami akan men-share materi kami, yaitu tentang mekanisme lomba Gerak Siagaku. Suara tidak jelas, mohon masker dulu. Nah, di sini kami sampaikan. Suaranya Bu kurang jelas Bu. Mungkin maskernya bisa di. Mohon maaf tunggu. Barusan safety-nya Menyampaikan banner itu maksudnya banner di mana? Iya. Di luar. banner di luar. Selamat datang atau bagaimana? Bisa didengar Bapak Ibu? Halo. Bisa, Bu. Bisa, Bu Wiwit. Ini kami akan menyampaikan rencana jadwal kegiatan tentang lomba SSK pada tahun 2022 yang kami kemas dalam bentuk lomba sesuai dengan KPA kami yang telah lihat bahwa pada tahun 2002 kegiatan kami di bidang pengendalian penduduk rata-rata kami fokuskan dalam bentuk lomba. Salah satunya adalah Suaranya putus-putus, Bu. hari ini. Iya. Menggema Bu suaranya Bu. Putus-putus. Mohon izin membantu. Bisa. Halo, tes. Bisa dengar Bapak Ibu? Dengar Bapak Ibu, nggih? Bisa, Bu. Lanjut. Ya, mohon maaf Pak Ibu. Saya ulangi lagi, di sini saya akan menyampaikan materi tentang mekanisme lomba Gerak Siagaku yang dilaksanakan Dinas P3 Sosial P3 AKB tahun 2022. Sesuai dengan DPA kami dan sesuai petunjuk Bapak Kepala Dinas waktu itu untuk kegiatan 2022 bidang pengendalian penduduk
kegiatannya diarahkan ke lomba-lomba antara lain yaitu lomba SSK yang kita laksanakan hari ini. Ya, ini seperti kegiatan yang lain, bahwa dalam setiap melaksanakan kegiatan kami dituntut untuk membuat KAK, yaitu kerangka acuan kerja sebagai dasar pelaksanaan kami dalam melaksanakan kegiatan, yaitu bisa dilihat kegiatan kami dalam lomba SSK ini diawali dengan persiapan yang kami awali pada bulan Maret, dilanjutkan dengan konsultasi dan koordinasi. Hari ini sudah kami lakukan, baik konsultasi dan koordinasi intern dinas, dengan kepala bidang, dengan kepala dinas, tentang pelaksanaan ke depan. Nah, selanjutnya koordinasi dan konsultasi ekstern sudah kami lakukan juga, yaitu kemarin dengan Dinas Diknas, dengan cabang dinas wilayah Bondowoso, dan dengan Kemenak. Nah, kami terus berkoordinasi untuk menindaklanjuti MOU tentang pelaksanaan pendidikan kependudukan di satuan pendidikan, dan baru terrealisasi dalam bentuk lomba tahun ini. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Selanjutnya, hasil koordinasi dengan instansi terkait, salah satunya adalah sudah dibentuk SK penetapan Kepala Dinas Sosial yang berupa penunjukan sekolah atau madrasah siaga kependudukan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas, yaitu tertanggal 29 Maret, yang mungkin Bapak Ibu semua sudah menerima waktu Anda menyampaikan undangan acara ini. Selanjutnya, kegiatan sosialisasi sudah kami lakukan juga, Bapak Ibu yang hadir waktu itu tanggal 28 Maret di aula, mungkin sudah hadir semua. Selanjutnya, orientasi dan mekanisme pelaksanaan lomba yang kita laksanakan hari ini, yaitu selama 4 hari, mulai tanggal 11 sampai 14 April tahun 2022. Dan hari ini hari keempat, hari terakhir Bapak Ibu pelaksanaan diklat. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat. Selanjutnya, kegiatan kami, yaitu peresmian integrasi dengan kegiatan sekolah yang kami jadwalkan mulai bulan April sampai dengan Juli. Selanjutnya, kegiatan penyiapan kelengkapan. Karena kelengkapannya banyak Bapak Ibu, yaitu pojok kependudukan, RPP, integrasi dengan ekstrakurikuler, dan mata pelajaran mungkin membutuhkan waktu yang banyak. Bapak Ibu jangan khawatir, ini kami menjadwalkan menyiapkan waktu mulai bulan April sampai dengan Juli, akhir Juli, minggu keempat tahun 2022 untuk menyiapkan kelengkapan. Kami jadwalkan demikian. Selanjutnya, untuk pembinaan lapangan dan persiapan peserta lomba oleh pihak sekolah dan PKB kami agendakan mulai bulan Maret sampai dengan Agustus, Bapak Ibu. Selanjutnya, pelaksanaan lomba SSK, yaitu goalnya mungkin seleksi administrasi dulu, diawali seleksi administrasi dengan mengumpulkan profil SSK. Kita jadwalkan pada bulan Juli, Bapak Ibu, paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun 2022 untuk mengirimkan profil SSK. Nanti profil SSK kami harap dikumpulkan dalam bentuk soft copy dan hard copy. Selanjutnya, langkah berikutnya yaitu penetapan nominasi, dilanjutkan penilaian lapangan dan penetapan pemenang yang akan dilakukan oleh tim juri. Nah, kami agendakan bulan Agustus awal Agustus. Selanjutnya, pengumuman pemenang diagendakan awal Agustus juga. Untuk yang terakhir, monitoring dan evaluasi seperti pada kegiatan-kegiatan lain. Untuk monitoring dan evaluasi ada pada setiap pelaksanaan kegiatan mulai bulan awal sampai akhir, yaitu kami laksanakan mulai bulan Maret sampai Agustus.
Mungkin itu rencana pelaksanaan kegiatan dari kami selaku pelaksana kegiatan SSK di bidang pengendalian penduduk. Sekilas itu yang bisa saya sampaikan. Lanjut tentang mengulas materi yang kemarin, mungkin Bapak Ibu seperti yang sudah disampaikan berulang-ulang oleh narasumber kita, bahwa pelaksana kegiatan untuk lomba SSK ini terdiri dari 3 subjek dengan masing-masing mempunyai dimensi kegiatan masing-masing, yaitu subjek yang pertama kepala sekolah, yang kedua guru, yang ketiga siswa. Sesuai dimensi kegiatan masing-masing. Mungkin pemateri yang lain sudah menyampaikan. Saya ulang lagi sebentar untuk kepala sekolah selaku penanggung jawab kegiatan Bapak Ibu. Terus selanjutnya kepala sekolah juga memberikan arahan dan pembinaan dalam pelaksanaan SSK. Selanjutnya kepala sekolah juga melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya untuk guru itu sebagai subjek utama pelaksana SSK. Guru juga mendapatkan pengembangan kompetensi materi kependudukan. Selanjutnya guru menyusun bahan pembelajaran dengan mengintegrasikan materi kependudukan dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kegiatan guru dalam SSK ini yaitu membimbing kegiatan kesiswaan maupun dalam budaya sekolah. Seperti yang disebutkan Ibu Kepala Dinas bahwa siswa dalam SSK ini tidak hanya sebagai objek kegiatan, jadi siswa juga sebagai subjek dalam kegiatan lomba SSK ini. Kegiatan yang dilakukan siswa dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan belajar mengajar secara aktif. Yang kedua, mengembangkan keterampilan. Yang ketiga, mengikuti kegiatan kesiswaan terkait dengan tema kependudukan. Mungkin itu pelaksana kegiatan SSK yang perlu saya sampaikan lagi mungkin. Selanjutnya untuk data-data yang harus disiapkan sebelum mengikuti lomba SSK. Seperti yang saya hormati, data-data tersebut mungkin sudah diulang-ulang juga. Yang pertama berupa SK penetapan sekolah, madrasah siaga kependudukan, dan SK pengelolaan SK. Karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa SK penetapan atau penunjukan sekolah siaga kependudukan sudah ditetapkan oleh Ibu Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso, yaitu tertanggal 29 Maret 2022 dengan nomor SK 4406/430/9/7/2022 tentang pembentukan sekolah madrasah siaga kependudukan tahun 2022 Kabupaten Bondowoso. Di sini ada 88 sekolah atau madrasah yang diusulkan oleh instansi induk yang terdiri dari setingkat SMP, terdiri dari 20 madrasah, dan SMP umum 23 madrasah. Untuk kategori SMA dan sederajat, untuk jumlah SMA 23 sekolah, dan MA 22 madrasah. Dalam pembentukan SK itu disebutkan bahwa sekolah-sekolah yang ditunjuk untuk menjadi sekolah atau madrasah siaga kependudukan diharapkan menjadi sumber daya manusia yang mempunyai tugas untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan kependudukan di sekolah melalui pendekatan sekolah atau madrasah siaga kependudukan. Jadi melalui Bapak Ibu semua,
merupakan sumber daya manusia yang diberi tugas untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan kependudukan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya diteruskan dengan SK pengelolaan SSK yang ditetapkan oleh guru sekolah masing-masing Bapak Ibu kepala sekolah. Langkah yang berikutnya yaitu data yang harus disiapkan untuk mengikuti lomba berupa data-data informasi sekolah yang dikemas dalam bentuk profil sekolah. Dalam hal ini minimal profil yang dibuat memuat nama sekolah, alamat sekolah, jumlah siswa, sarana dan prasarana, dan lain-lain yang dituangkan dalam bentuk profil sekolah. Selanjutnya, data yang harus disiapkan selanjutnya yaitu dokumentasi pelaksanaan sosialisasi, orientasi atau pelatihan SSK, dan koordinasi SSK baik internal maupun eksternal. Minimal 3 kegiatan. Setiap kegiatan disertai notulen dan foto-foto dokumentasi sebanyak 2 atau 3 buah per kegiatan. Jadi selanjutnya data yang harus disiapkan juga dokumen rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang bertemakan kependudukan, isu-isu kependudukan. Minimal 3 mata pelajaran disertai dokumentasi kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, dokumentasi pojok kependudukan, mungkin dalam bentuk foto, video, atau gambar, 2 atau 3 buah untuk didokumentasikan dan dikirim ke kami dalam bentuk profil sekolah. Selanjutnya, dokumen yang berikutnya, yaitu dokumentasi kegiatan siswa yang berkonten kependudukan, minimal 3 kegiatan. Setiap kegiatan dilengkapi foto, video, gambar-gambar 2 atau 3 buah. Semua dokumen diharapkan dikirim ke kami baik dalam bentuk hard copy dan soft copy. Dalam bentuk profil sekolah. Dalam bentuk soft copy, kami sudah membuat link berupa link Google Form untuk masing-masing kategori, yaitu untuk kategori SSK SMP atau MTS, seperti yang dilihat di layar Bapak Ibu, alamatnya di http://form Google yang di dalam layar. Selanjutnya untuk SSK SMA dan sederajat bisa dikirim ke Google Form yang telah kami buat. Jadi selain soft copy, kami minta hard copy-nya juga dengan pelaksanaan lomba SSK tahun 2022 ini. Selanjutnya, untuk mekanisme lomba SSK kami buat ada 6 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama, tahapan penyiapan kelengkapan penilaian lomba mandiri. Yang kami jadwalkan ada batas-batas waktu kurang lebih sesuai KAK yang telah kami buat di atas, di depan. Bahwa untuk tahap 1, penyiapan kelengkapan penilaian lomba mandiri dilaksanakan mulai 18 April sampai 15 Juli tahun 2022. Selanjutnya tahap kedua, mengisi data SSK ke Google Form di atas. Kalau SMP ke SMP, yang link SMP, kalau SMA ke link SMA. Kami jadwalkan tanggal 18 April sampai 22 Juli, Bapak Ibu. Ini sudah kami
buat jadwalnya, mudah-mudahan cocok dan bisa diterapkan di sekolah Bapak Ibu. Untuk tahap ketiga, yaitu mengirimkan persyaratan lomba ke Dinas Sosial, baik hard copy dan soft copy. Kami jadwalkan tanggal 18 April sampai 22 Juli tahun 2022. Untuk tahap keempat, yaitu verifikasi oleh Dinas Sosial P3AKB. Kami jadwalkan tanggal 25 Juli sampai 5 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, penetapan 10 besar. Setelah diverifikasi, ditetapkan 10 besar nominasi SSK paripurna yang terdiri dari 5 besar kategori SMP dan sederajat dan 5 besar kategori SMA dan sederajat. Penetapan ini kami rencanakan pada tanggal 5 Agustus tahun 2022. Jadi kami harapkan setelah ada diklat ini, Bapak Ibu bisa mulai merencanakan, melaksanakan, melengkapi persyaratan lomba yang akan kami laksanakan. Selanjutnya tahap ke-6, yaitu penilaian lapangan oleh tim juri. Jadi tim juri akan terjun ke lapangan untuk memverifikasi. Kami jadwalkan tanggal 8 Agustus sampai tanggal 12 Agustus tahun 2022. Berikut jadwal waktu yang kami buat. Untuk pengumuman pemenang lomba, kami jadwalkan tanggal 15 Agustus tahun 2022. Selanjutnya, Bapak Ibu, untuk penyusunan sistematika, penyusunan profil, kami sampaikan bahwa profil itu memuat identitas sekolah atau madrasah, di mana mencantumkan nama sekolah dengan jelas, nama kepala sekolah, alamat sekolah, NPSN, nomor telepon, email, alamat website sekolah jika punya. Yang kedua, profil sekolah memuat visi dan misi sekolah atau madrasah. Yang ketiga, memuat kurikulum yang digunakan. Selain itu, profil juga bisa menggambarkan guru dan staf yang ada di sekolah Bapak Ibu. Juga memuat data siswa dan jumlah siswa, laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, memuat juga sarana dan prasarana yang ada. Selanjutnya, untuk profil sekolah juga melampirkan fotokopi SK penetapan, fotokopi SK pengelolaan SSK yang ditetapkan oleh kepala sekolah, juga melampirkan notulen kegiatan, daftar hadir, barangkali ada, undangan, dan lain-lain. Juga menampilkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Selanjutnya juga memuat dokumentasi kegiatan. Jadi Bapak Ibu setiap melaksanakan kegiatan dimohon untuk melengkapi dokumentasi setiap kegiatan karena penilaian SSK nanti berdasarkan indikator-indikator seperti itu. Ini kemarin juga sudah disampaikan oleh banyak narasumber bahwa pengklasifikasian sekolah siaga kependidikan didasarkan pada indikator-indikator yang mendukung. Yang pertama ini sudah disampaikan kemarin, yaitu indikator pertama SK penunjukan SSK, baik klasifikasi SSK tingkat dasar maupun paripurna. Di sini sudah dijelaskan
Indikator yang kedua, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK. Berikutnya, indikator orientasi penyusunan RPP terintegrasi dengan materi kependudukan untuk klasifikasi dasar 1-2 guru yang mendapat orientasi. Kemudian untuk indikator berikutnya, tersusunnya RPP untuk kategori klasifikasi SSK dasar sebanyak 1-2 RPP. Dibuktikan dengan dokumen RPP sesuai mata pelajaran. Selanjutnya indikator yang bisa dilihat yaitu koordinasi dan penguatan sekolah untuk klasifikasi dasar 1 kali pertemuan membahas SSK. Jadi dibuktikan dengan adanya foto, notulen, daftar hadir, atau mungkin undangan. Selanjutnya indikator berikutnya yaitu pojok kependudukan, bahwa materi kependudukan di perpus ada, dibuktikan dengan foto-foto ruangan perpus maupun pojok kependudukan. Selanjutnya untuk kegiatan kesiswaan yang mengandung konten kependudukan, untuk kategori SSK dasar 1 kegiatan sesuai petunjuk narasumber, 1 kegiatan dibuktikan dengan foto, dokumen materi kependudukan yang menjadi tema kegiatan disisipkan dalam kegiatan, dan daftar hadir siswa yang mengikuti kegiatan. Sama untuk klasifikasi SSK paripurna, indikator yang dipakai sama, yaitu SK penunjukan SSK, yaitu yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Sosial P3AKB, dan SK pengelola SSK yang dibuat oleh kepala sekolah atau madrasah Bapak Ibu sekalian, dibuktikan dengan dokumen berupa SK yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Indikator berikutnya, keikutsertaan dalam kegiatan sosialisasi SSK dibuktikan dengan dokumentasi kegiatan yang berupa foto. Untuk orientasi penyusunan RPP terintegrasi materi kependudukan, untuk klasifikasi paripurna terdapat lebih dari 2 guru yang mendapat orientasi yang dibuktikan dengan foto, rancangan RPP, dan sertifikat kalau ada. Selanjutnya untuk kategori paripurna tersusun lebih dari 2 RPP. Dibuktikan adanya dokumen RPP sesuai mata pelajaran. Untuk koordinasi dan penguatan SSK, untuk yang paripurna lebih dari 1 kali pertemuan membahas SSK. Dibuktikan dengan adanya foto, notulen, daftar hadir, dan undangan. Untuk pojok pendidikan, untuk paripurna terdapat ruang tersendiri sesuai juklak penduduk, yaitu dibuktikan dengan adanya foto dan pojok kependudukan. Untuk indikator kegiatan kesiswaan yang mendukung konten kependudukan, untuk yang paripurna disebutkan lebih dari 1 kegiatan yang dibuktikan dengan adanya foto-foto, dokumen materi kependudukan, daftar hadir siswa yang mengikuti kegiatan. Demikian indikator-indikator untuk menentukan klasifikasi sekolah siaga kependudukan yang ada di sekolah Bapak Ibu nantinya. Terus bagi SSK yang telah dicanangkan namun belum memenuhi kriteria klasifikasi dasar maupun paripurna, dicatat dalam status terdaftar. Selanjutnya, ini kami sampaikan hadiah lomba Bapak Ibu. Untuk sesuai dengan DPA yang telah kami buat sebelumnya, hadiah lomba berupa sertifikat. Ada 2 kategori SMP dan sederajat, dipilih juara 1, 2, dan 3. Untuk kategori SMA dan sederajat, sama, yaitu ada juara 1, 2, dan 3. Selain itu Bapak Ibu, ada uang pembinaan sesuai di DPA kami juga.
untuk tahun 2022 ini karena ada 2 kategori SMP dan SMA dan sederajat, jadi hadiah kami bagi menjadi 2 kategori masing-masing sama. Untuk juara 1 sebesar 2.500.000 berupa uang pembinaan, diperuntukkan untuk 5 orang masing-masing Rp500.000 potong pajak. Untuk juara 2 sebesar Rp1.875.000 diperuntukkan untuk 5 orang karena SSK ini berupa tim Bapak Ibu ini. Untuk 5 orang masing-masing Rp375.000 potong pajak. Juara 3 sebesar Rp1.250.000 diperuntukkan untuk 5 orang juga masing-masing Rp250.000 potong pajak. Untuk kategori SMA sama, jadi kita bagi 2. Itu anggaran yang ada di BPA kami, yaitu BPA bidang program pengendalian penduduk. Selanjutnya, untuk daftar sekolah atau madrasah siaga kependudukan paripurna di Kabupaten Bondowoso tahun 2021, yaitu SMP Negeri 1 Pujer. Seperti kemarin Bapak Ibu lihat bahwa SMP Negeri 1 Pujer merupakan SMP pertama yang mendapat predikat paripurna di Bondowoso, yang mendapat piagam penghargaan dari Kepala Dinas Sosial, P3A dan KB. Selain itu mendapat piala penghargaan dari Kepala BKKBN Pusat. Nah, mungkin dengan adanya diklat gerak siagaku ini, gerakan siap sekolah madrasah siaga kependudukan yang kita laksanakan hari ini, kami berharap akan muncul SSK paripurna yang ada di Kabupaten Bondowoso dalam rangka mewujudkan generasi emas seperti harapan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas Sosial tadi. Akhirnya, terima kasih. Demikian yang bisa kami sampaikan. Selamat berlomba untuk kemajuan pendidikan kependudukan di Kabupaten Bondowoso. Bersama kita bisa. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami serahkan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wiwit. Saya buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ditanyakan kepada Bu Wiwit. Kami persilahkan. Monggo para peserta. Ada yang ditanyakan? Oh iya, ini ada dari MTS At-Taqwa. Monggo, kami persilakan. Oke, terima kasih Ibu. Terkait dengan juknisnya, pertama kami mohon dikirimkan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang kegiatan siswa, kegiatan sekolah terkait dengan kependudukan ini, apakah diperkenankan jika kegiatan itu, ini kan kami baru tahu kan, baru sosialisasi tanggal 28 Maret, kemudian saat ini awal April, pertengahan April. Jika kita melampirkan kegiatan yang dilaksanakan sebelum Maret, apakah itu diperkenankan atau tidak? Misalkan memang ada kegiatan dari kami yang memang nuansanya atau temanya adalah tema kependudukan. Tetapi kan waktu itu kan kami tidak punya rencana bahwa kegiatan itu diarahkan untuk kegiatan yang bertema kependudukan. Apakah diperkenankan untuk melampirkan kegiatan yang berada dilaksanakan sebelum di bulan Maret tersebut? Terima kasih Ibu, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas pertanyaannya yang sangat menarik dari Bapak Nuris MTS Atakwa. Nggih, betul. Karena kegiatan ini memang baru diawali sekarang tahun 2022, menurut saya sepanjang masih tahun ini kemungkinan bisa untuk menjadi pendukung asalkan sesuai kriteria, yaitu tentang materi isu-isu kependudukan. Tapi untuk lebih jelasnya mungkin di sini ada Pak Untung selaku PPTK, karena beliau yang bertanggung jawab atas pelaksanaan ini mungkin bisa menambahkan. Tapi menurut saya bisa, senyampang masih tahun 2022. Soalnya lombanya juga kami laksanakan tahun 2022. Ya, Bu Wid, terima kasih. Bagus, itu jawabannya Bu Wid sudah benar. Dan kepada teman-teman jangan ragu apabila memang mempunyai kegiatan program-program mulai Januari, tidak apa-apa, Januari, Februari pada tahun ini sebaiknya juga sudah mulai inventarisasi ya. Mana-mana kegiatan-kegiatan atau topik-topik ceramah atau seminar atau apa yang berhubungan dengan masalah kependudukan, baik itu mungkin edukasi reproduksi, kemudian ada edukasi tentang gizi, mencegah stunting, kemudian atau ada seminar-seminar kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kenakalan remaja, pencegahan nafsa, pergaulan bebas, maupun yang berhubungan dengan masalah-masalah kependudukan, urbanisasi, kemudian masalah dengan imigrasi dan sebagainya. Silakan bisa dimasukkan dalam kegiatan tersebut, tidak masalah. Ya. Oke, mungkin itu saja ya.